presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Kepada saudara-saudara kami, 200 juta lebih rakyat Indonesia yang akan menunaikan hak pilihnya. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, salam sejahtera semua warga negara Indonesia di mana berada. Masa tenang menjelang momen pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal dalam hitungan mundur ada baiknya digunakan untuk merenungkan mengapa pemilu kali ini disinyalir menjadi pemilu yang paling tak bermartabat sejak reformasi. Apakah paslon yang akan menjadi pilihan adalah bagian dari jatuhnya martabat pemilu kali ini? Situasi pemilu yang diserukan sebagai suatu pesta demokrasi yang seharusnya asik-asik saja, terasa semakin tidak asik semakin mendekati momen hari H pencoblosan. Di tengah keterbatasan kita semua yang sibuk dengan kerja dan peran di masyarakat, sehingga sangat sedikit waktu untuk menggunakan pikiran jernih dan nalar dalam membaca situasi politik yang terjadi. Di manakah kebenaran yang bisa menjadi pegangan bahwa kita telah memilih yang benar saat-saat hari tenang ini? Mari merenung sejenak kejadian demi kejadian untuk menemukan simpul kebenaran dari semua peristiwa untuk menjadi evaluasi kembali pilihan kita sebelum terlambat. Semua ini berawal dari keluarnya putusan 90 Mahkamah Konstitusi, putusan yang menjadi landasan hukum bisa majunya anak presiden sebagai paslon wakil presiden 02. Putusan yang jelas menyentak semua orang karena disinyalir kuat khusus dibuat untuk meloloskan anak presiden itu sebagai cawapres. Putusan yang membuat pendukung Jokowi dan pemilih beliau di Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bertanya-tanya. Mereka terbelah, ada apa dengan Jokowi? Sebagian langsung sontak meninggalkan Jokowi, memutus hubungan emosional dengan presiden itu. Sebagian tetap percaya dengan integritas Jokowi. Pokoknya Jokowi habis, tegak lurus Jokowi, dan penuh komitmen mendukung paslon 02 yang cawapresnya anak presiden itu. Dan sebagian sampai detik ini masih dalam keraguan. Dan pasangan calon yang lain tentunya dan para pendukungnya ikut meradang melihat potensi penyalahgunaan kekuasaan. Alih-alih jadi simpul kebenaran, putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi malah menjadi sumber kekisruhan. Terima kasih kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bergerak cepat dan akhirnya mengeluarkan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023. Putusan yang di dalamnya mengungkap habis, mengupas tuntas proses keluarnya putusan 90 Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apakah benar adanya kecurigaan masyarakat, sinyalemen Mahkamah Keluarga. Inikah simpul kebenaran itu? Putusan Majelis Kehormatan MK ini ditunggu dan ditanggapi berbeda. Bagi pendukung paslon 02, hanya menanti penegasan bahwa putusan 90 MK 2023 yang menyebabkan anak presiden itu melenggang ke kursi cawapres 02 tidak dibatalkan. Namun sebenarnya ini tidak perlu was-was dan khawatir karena sangat kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin Majelis Kehormatan MK akan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi karena diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak ada upaya hukum lain yang bisa mengoreksi apalagi membatalkannya. Dan memang keputusan Majelis Kehormatan MK 02 2023 menegaskan prinsip ini. Namun jangan lupa Majelis Kehormatan MK sesuai namanya adalah majelis yang bertugas menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan ini sebenarnya yang lebih penting untuk dinantikan. Apakah spekulasi informasi yang beredar di luar bahwa ada konspirasi besar di tubuh Mahkamah Konstitusi dengan keluarga dan kroni Presiden Jokowi? Dan temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti yang tertuang dalam putusan nomor 2 2023 ternyata dugaan konspirasi itu benar adanya. Ada cacat proses dalam mengeluarkan putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan anak presiden itu melaju ke kursi cawapres pasangan calon 02. Perhatikan petikan dari bagian penting keputusan dari putusan Majelis
kehormatan MK nomor 2 tersebut. Jelas dinyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pamanda tercinta dari Cawapres 02 yang anak presiden itu, memang telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, melanggar prinsip integritas hakim konstitusi sebagai negarawan, dan sebenarnya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Namun petikan bagian terpenting putusan 2 Majelis Kehormatan ini dalam perjalanannya sampai detik ini sengaja dibuat terabaikan, dikaburkan oleh pendukung dan paslon Capres Cawapres 02, Prabowo dan anak presiden itu. Mereka menggiring semua informasi yang beredar kemudian bahwa yang terpenting putusan 90 Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dengan mengulu-ulukan anak presiden itu selepas kampanye, pada saat debat dan seterusnya. Dan semua kita pun terikut dan secara tidak langsung mengakui keberadaan anak presiden itu sebagai calon wakil presiden. Semuanya disetting sedemikian rupa jadi terlupa dengan fakta yang diungkap dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa pencalonan paslon Cawapres 02 anak presiden itu adalah melalui proses yang cacat, ada pelanggaran etika berat, buah dari konspirasi keluarga dan kroni presiden. Pada gilirannya mengacu kepada prinsip pemilu yang jujur dan adil, secara moral berdasarkan etika luhur dan demokrasi Pancasila, anak presiden itu tidak layak, tidak pantas berdasarkan etika dan moral untuk duduk sebagai calon pemimpin negara ini sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian, kenyataan cacatnya proses keluarnya putusan 90 Mahkamah Konstitusi sudah lebih dari cukup untuk menjadi pegangan bagi para semua calon pemilih untuk menghapus pasangan calon 02 dari alternatif pilihannya. Pilpres 2024 hanya tinggal diikuti oleh dua paslon 01 dan paslon 03. Kenyataan ini bukan berdasarkan informasi kaleng-kaleng, informasi receh, informasi yang didasarkan oleh dokumen negara yang diakui oleh negara berdasarkan undang-undang. Inilah simpul kebenaran itu. Lantas untuk saudara-saudara kami yang begitu terpesona dengan integritas Presiden Jokowi dan bahwa hanya penerus yang didukung, direstui Jokowi yang dapat melanjutkan dengan konsisten gebiar pembangunan buah hasil dari kerja. Ini adalah pemikiran dan pernyataan yang menyesatkan. Semua gerak pembangunan yang dirasakan itu adalah bagian dari sistem dan ada undang-undang yang memayunginya. Siapa saja presiden berikutnya bisa dipastikan akan melanjutkan gerak pembangunan negeri ini. Dan logika normal saja, begitu bodohkah puluhan juta orang yang mencalonkan seseorang menjadi pemimpin negara yang tidak punya kemampuan membuat sesuatu yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya? Dan satu lagi yang lebih penting, jangan lupa ada yang namanya revolusi mental yang menjadi mantra pemikat Jokowi di awal-awal kepresidenannya. Apa kabarnya? Di mana dia selama ini? Revolusi mental adalah satu paket utuh dengan kerja. Ibarat satu bangunan, kerja adalah sosok nyata bangunan yang tampak di permukaan, terlihat indah, fungsional. Itulah hasil pembangunan yang tampak dirasakan rakyat sekarang ini. Jalan tol, airport, terminal, pelabuhan, bendungan, berbagai program sosial, dan penataan regulasi dan birokrasi. Namun bangunan yang tampak di permukaan harus dan wajib ditopang oleh pondasi yang kokoh. Yang dalam pembangunan inilah mental manusia pelaku pembangunan. Ini hikmahnya. Dari kegaduhan, intrik, dan konspirasi politik yang terjadi belakangan menyadarkan kita bahwa Presiden Jokowi memang tidak mampu untuk menjalankan revolusi mental. Perilakunya terakhir sebagai sosok di belakang konspirasi Mahkamah Keluarga telah menjadi stempel akhir menegaskan bahwa beliau justru adalah perusak revolusi mental. Perilaku ini justru menyadarkan kita dari kekaguman pada sosok Jokowi bahwa selama ini telah banyak indikasi yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal membangun revolusi mental. Di era beliau tercatat paling banyak pejabat negara bahkan setingkat menteri yang terjerat kasus korupsi. Menteri yang notabene adalah pembantu dia sendiri yang seharusnya punya akses langsung untuk mengontrolnya terjerat korupsi. Belum lagi pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. Belum lagi pejabat tinggi eselon 1, setingkat dirjen, direktur, sampai pejabat daerah, kepala-kepala dinas, dan seterusnya. Ratusan triliun rupiah raib. Masihkah ngotot komitmen tegak lurus Jokowi? Komitmennya pasangan calon 02, Prabowo dan anak presiden itu?
Alhamdulillah, demokrasi kita masih berjalan. Tetap ada dua pilihan yang tetap bisa menjadi harapan. Pasangan 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan tekad perubahannya. Atau bagi mereka yang masih kesengsem dengan model kerja, ada pasangan 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang sejak awal telah berkomitmen untuk meneruskan model pembangunan dengan kerja. Ingat, pasangan 03 lah yang pertama mengunjungi IKN Ibu Kota Baru Nusantara, menunjukkan komitmen mereka untuk melanjutkan salah satu kerja penting dalam kelanjutan kerja. Dan tentunya lebih dari itu, membangun kembali revolusi mental yang rusak habis di era Presiden Jokowi. Rasanya kita semua sepakat di antara kelima sosok capres dan cawapres, tak ada yang lebih punya kapasitas untuk menjadi panglima revolusi mental selain Pak Mahfud MD. Sosok menteri di era Presiden Jokowi yang tangannya terbelenggu dari upaya membangun revolusi mental melalui pembenahan rusaknya hukum di negeri ini karena ternyata bosnya sendiri tidak punya kapasitas untuk menjadi panglima revolusi mental. Satu catatan akhir, Jokowi adalah manusia biasa. Semua manusia bisa khilaf, semua manusia sangat mudah terperdaya dengan syaitan. Itu sudah kodrat kita manusia sejak asal muasal nenek moyang kita. Ingat kisah Nabi Adam yang seorang nabi telah dianugerahi kehidupan dan kenikmatan sempurna di surga dengan hanya satu kondisi, jangan dekati pohon terlarang itu. Namun setan berhasil memperdayainya. Ya, awal mula kehidupan manusia di dunia ini adalah hasil kerja tipu daya syaitan. Bagi Presiden Jokowi, masa tenang ini mungkin bisa jadi perenungan, bukan bagaimana ambisi membangun politik dinasti menjadikan anaknya penerus kekuasaan, namun membuat daftar siapa saja syaitan-syaitan di sekelilingnya yang menjadi gara-gara semua ini. Dan bagi kita semua 200 juta lebih pemilih, pada akhirnya ternyata semuanya kembali kepada kita apakah menjadikan pemilu 2024 kali ini tetap bermartabat dan asyik-asyik saja. Perenungan dengan nalar, akal sehat, pikiran jernih, semua yang terjadi belakangan ini adalah rangkaian peristiwa yang sebenarnya terang benderang, sederhana. Namun oleh penjahat politik, setan politik, didukung oleh setan oligarki, dibuat seolah situasi politik yang penuh intrik, praduga, politik adu domba, kebenaran sengaja dikaburkan. Ya, pemilu tetap asik jika kita jalani dengan nalar, akal sehat, pikiran jernih, dan hati nurani. Dengan nalar, akal sehat, pikiran jernih, dan hati nurani pula saat menerima surat suara dan masuk ke bilik suara, yang kita lihat bukan lagi mata fisik emosional kita yang sering menyesatkan. Namun, dengan mata hati nurani yang terlihat kini hanya ada dua pilihan, perubahan atau